Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan dan melimpahkan kesehatan, keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita ini yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat dan keberkahan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ulun mengucapkan minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum bikhair. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan, sebaratan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sebaratan dicatat hamba-hamba yang terampunkan karena bujur-bujur melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab kita Ihya'ul Mayyit, pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan kita membaca selesai sampai pada hadis yang ke-28. Al-hadits Ats-Tsamin wal 'Ishrun. Hari ini kita masuk hadis yang ke-29. Akhraja Tabrani an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani untha fa inna asabatahum li abihim. Kullu bani untha fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimata. Ma khala walada Fatimata fa inni asabatuhum fa ana abuhum. Fa inni asabatuhum fa ana abuhum. Hadis ke-29 dikeluarkan oleh Imam Tabrani melalui riwayat hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak-anak perempuan fa inna asabatahum li abihim, sesungguhnya nisbat mereka
sesungguhnya nisbat mereka li abihim kepada ayah mereka masing-masing, kepada ayah mereka masing-masing. Ma khala walada Fatimah, kecuali anak Fatimah, kecuali anak Fatimah, atau kecuali anak-anak Fatimah jamak. Fa inni asabatuhum, sesungguhnya aku adalah nisbat mereka, sesungguhnya aku adalah nisbat mereka. Fa ana abuhum, dan aku adalah ayah mereka. Aku adalah ayah mereka. Hadis ke-29 ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa keturunan Hasan dan Husain itu nisbatnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu seberataan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menurunkan Ahlul Bait Nabi sampai kiamat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu anak siapa? Anak Siti Fatimah. Abah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tersambung nasab kepada Rasulullah melalui bebinian. Siapa? Siti Fatimah. Kalau dari lakian, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putra dari Abu Thalib. Dari jalur lakian, jalur sepupu Nabi Sayyidina Ali. Tapi diambil nisbat mereka sebagai keturunan Nabi melalui bebinian. Sedangkan di dalam hukum syariat, sebagaimana di awal hadis 29 ini, kullu bani unta fa inna asabatahum li abihim. Setiap anak-anak dari perempuan, setiap anak-anak dari perempuan itu nisbatnya pada ayah mereka masing-masing. Pian nih orang duhat lakian, orang duhat. Artinya pian orang Banjar, keturunan berdarah Banjar. Iyalah. Atau orang duhat ini keturunan Eropa. Pian ini keturunan berdarah Banjar umumnya. Pian kawin anggap lawan, mohon maaf, orang Bugis Sulawesi. Pian bisi jodoh, bisi bini istri orang Bugis. Orang Banjar lakiannya, nang bini istrinya orang Bugis.
Perkawinan ini melahirkan seorang anak. Nisbat nang anak ini apakah dikatakan orang Bugis dalam syariat? Sedangkan ibunya aja yang Bugis, nang abah orang Hulu Sungai. Nang anak dari perkawinan ini nisbatnya pada nang abah, kada boleh mengambil jalur ibu. Iya, inya berpula lawan keluarga ibunya, tapi status si anak itu tetap al-duhati, orang duhat. Kada boleh mengambil jalur ibu, itu syariat. Makanya jar Nabi, kullu bani unta, setiap anak-anak dari seorang perempuan itu nisbatnya berbulik pada nang abah. Biar si bebinian ini orang mulia, nang mama ini orang mulia, keturunan ningrat raja, balaki orang kampung. Nang anak nisbatnya pada nang abah, kada kepada nang umat, tetap nang anak al kampungi, orang itu syariat. Kada boleh mengambil jalur binian. Lalu Nabi melanjutkan ma khala walada Fatimah. Langsung dari Rasulullah ucapan ini, kecuali, artinya pengecualian di luar daripada nang baku. Yang baku harusnya jalur abah, kecuali anak-anak Fatimah, kecuali keturunan putriku Fatimah, jar Nabi. Fa inni, ditegaskan lagi oleh Nabi, sesungguhnya aku asabatuhum, aku nisbat mereka. Keturunan putriku Fatimah ke aku nisbatnya. Pengecualian langsung dari Nabi. Fa ana abuhum, Nabi tegaskan pula, ditutup, aku abah mereka. Keturunan Fatimah, keturunan Hasan dan Husain, Rasulullah kuitan mereka. Ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain pada itu, kada ada pengecualian. Pengecualian terjadi cuma untuk keturunan Siti Fatimah. Bahkan sebagian ulama sedikit menyinggung ding sanak Siti Fatimah, Siti Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, apakah keturunan mereka masuk juga nisbatnya pada Nabi, anak Nabi yang lain, bebinian juga di sanak Siti Fatimah? Sebagian ulama mengatakan yang mansus, yang ada nasnya, ada dalilnya secara spesifik, Nabi menyebut cuma ma khala walada Fatimah, kecuali keturunan Fatimah. Kada Nabi sebut Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Kenapa bisa begitu? Kenapa jadi begini? Kenapa begitu? Kenapa? Oh, kenapa? Pertanyaan-pertanyaan orang yang kada menerima. Kenapa? Kenapa? Ini sesuatu yang datangnya dari langit. Peraturan-peraturan yang bukan dikehendaki kita manusia, tapi dari Allah. Allah mengatur gitu. Nabi menyampaikan. Zaman sekarang muncul macam-macam sasambatan. Kenapa buhan habaib, buhan syarifah tuh bepadah cucu Nabi, padahal muara bebuhan sidin itu bebulik pada binian Fatimah. Bukankah nisbat itu harus pada lakian?
Sedangkan mereka harusnya mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib. Artinya ujaran dari orang yang iri ini mengatakan jangan Habib lawan Syarifah bapadah cucu Nabi, karena ujung-ujung mereka itu kebeginian, bukan pada anak Nabi yang lakian. Hadis ini jawabannya Nabi seorang yang hendak maulah menyesuaikan kehendak pemikiran ikam nang hidup di 2023. Oh harusnya ujar ikam kan amatur. Harusnya begini, pandanganku itu dari binian, harusnya jangan kepada cucu. Seharusnya ujar ikam nang lahir zaman Soeharto. Ini nang berucap Nabi seorang 14 abad yang silam, ma khalat walada Fatimah, kecuali keturunan Fatimah Nabi. Aku nisbat mereka, aku pengikat mereka, fa'ana abuhu, aku kuitan mereka, abah dari keturunan Fatimah. Apabila bebuhan pian di luar sana dapat pamandiran dan mencibir keturunan Nabi, kenapa bapadah cucu Nabi, padahal ujung-ujungnya kebeginian, pian sudah belajar, pian mengaji, membaca kitab, mendengar hadisnya. Amun kada belajar, bingung memang. Iiklah jar seeko. Inya kada mengaji, kada belajar, kada pernah membuka kitabnya. Iiklah padahal bebinian. Kenapa babadah cucu? Padahal ujung-ujungnya kebebinian nasabnya. Nah, karena kada belajar, bingunglah inya. Lalu camuh kopiah tahiring-hiring. Kada belajar. Tapi apapun terkadang argumen dan dalil-dalil yang sudah lengkap di kitab-kitab, yang ngarang ujaran-ujaran itu muncul dari hati yang iri, tetap kada terima. Apapun yang kita paparkan lengkap, ini kitabnya nah, ini kitab lain, ini kitab ini dalilnya ini bujur keturunan Hasan Husain bin Fatimah, itulah cucu Nabi, ini kitabnya ini. Yang ngarang ujaran tadi itu keluar dari muntung yang memang hatinya hibak rasa iri lawan habaib dan syarifah, tetap memuntahkan, menolak. Aku tetap kada yakin. Kayak apa? Makanya disebut mulai bahari satu pepatah, cinta kepada ahlul bait Nabi tidak membutuhkan dalil yang sahih, tapi membutuhkan hati yang baik, yang sahih. Kalau hatinya rusak sudah, apapun kebenaran kada inya terima, karena kada sesuai kehendak nafsunya. Titik beratnya itu pada penerimaan hati. Kalau ditarik lagi, semua tergantung hidayah dari Allah. Tidak semua orang itu dibuka hati untuk paham status keluarga Nabi, ahlul bait Nabi. Kada barataan katanya. Berapa banyak nang alim kitab, pesantren puluhan tahun, pendidikan tinggi, lawan habaib kada katujuh. Banyak berduyau, S1, S2, S3, S-teler, dan S lainnya. Pendidikan tinggi, mendengar ngaran Habib alergi. Yang penting takwanya, mengaji kan bisa berbandir takwa.
pendidikan tinggi, orang intelek, orang cerdas, kalah dapat orang kampung nang SD kada tamat. Orang kampung tahu keutamaan Ahlul Bait, ragap papan nya lebih untung nang kampung pendidikan rendah. Kenapa? Ini selamat dengan masuk Bahtera Nuh. Tadi dengan pendidikan tinggi menyoal, bujur jua, inilah, itulah, pancilah turbus. Karena semua tergantung penerimaan hati. Menerima kada? Kalau memang inya orang pilihan yang hendak diselamatkan, Allah buka hatinya. Allah pahamkan inya siapa itu Ahlul Bait Nabi. Cara Allah membuka macam-macam pula. Ada yang terbuka dengan sendirinya, rasa tenang umpat belajaran lawan habaib. Nyaman gitu proses. Ada yang Allah buka hidayah setelah ketulahan. Ada juga menyambati ini itu timbul muak, garing dan sebagainya. Bah itu hanya taubat, sadar, hanya mau umpat habaib. Ada proses tadi, tapi sakit, garing hulu. Ada yang sampai mati, sakit lagi gitu. Menyambati habaib, haram mati, muntah darah, dikubur, kuburan pun kada menerima, banjir dan sebagainya. Kejadian nyata. Itu sakit. Ada juga yang disadarkan dengan ketulahan, lalu inya masih hidup berkulit. Macam-macam bentuk hidayah itu. Pada intinya hadis 29 menjelaskan kita kenapa geram keturunan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu dikatakan cucu Rasulullah padahal melalui jalur perempuan. Jawabannya, Nabi seorang yang mengatakan demikian. Kalau yang lain tetap nisbat tu pada abah. Orang duhat tadi contoh kawin lawan orang Bugis Sulawesi. Biniannya orang Bugis, lakiannya orang duhat. Lahirlah seorang anak. Nisbat nang anak ini secara syariat sukunya apa? Nisbatnya kemana? Binnya bin siapa? Bin abahnya. Kada boleh bin ke umaknya. Karena itu aturan syariat. Tatak nang anak al-duhati, bukan al-bugisi. Kayak gitu. Kecuali keturunan Fatimah ujar Nabi. Hadis ke-30 itu tadi pahamlah. Akhrajat Tabrani an Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani ummin yantamuna ila asabatihim illa waladai Fatimata fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma.
Hadits yang ke-30 kurang lebih kayak hadits 29, tapi sedikit lafadznya berbeda. Imam Tabrani mengeluarkan melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani ummin," setiap anak-anak seorang ibu, setiap anak-anak seorang ibu, seorang mama, yantamuna ila asabatihim, mereka bernisbat kepada ayah mereka, keluarga ayah mereka, atau asobah mereka. Setiap dari anak-anak seorang ibu itu mereka bernisbat kepada ayah mereka, abah mereka. Illa waladai Fatimah, kecuali dua orang anak Fatimah. Itu dua, waladai mutanna. Kecuali dua orang anak Fatimah. Siapa? Hasan dan Husain. Kecuali dua orang anak Fatimah, fa ana waliyuhuma, maka aku adalah wali mereka berdua, wali penanggung jawab mereka berdua. Wa asabatuhuma, dan akulah nisbat mereka berdua, dan akulah nisbat mereka berdua. Hadits ke-30 ini lafadznya berbeda dengan 29 tadi. Kenapa bisa beda? Karena kemungkinan Nabi kada sekali menyampaikan ini di hadapan sahabat. Kada sekali aja Nabi mensabdakan ini, beberapa kali, dan di tiap kali Nabi sabdakan sedikit beda lafadznya, tapi maknanya sama. Kada sekali. Yang tadi Sayyidina Umar meriwayatkan, ini Siti Fatimah langsung meriwayatkan. Hadits ke-31 pulang, akhrajal hakimu an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli bani ummin asabatun yantamuna ilaihim. Likulli bani ummin asabatun yantamuna ilaihim illa ibnai Fatimah, illa ibnai Fatimah, fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Hadits ke-31 pula dikeluarkan oleh Imam Hakim melalui jalur sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lain pulang nih yang meriwayatkan. Tanda hadits ini kada sekali Nabi menyampaikan. Rasulullah bersabda, ujar Sayyidina Jabir, likulli bani ummin asabatun, setiap anak-anak seorang ibu mereka memiliki nisbat kepada ayahnya. Setiap anak-anak dari seorang ibu mereka memiliki nisbat
kepada ayahnya atau keluarga ayahnya, yantamuna ilaihim. Setiap dari anak-anak seorang ibu, mereka memiliki nisbat kepada ayah mereka, keluarga ayah, paman dan yang lain. Satu kabilah dengan abah dan di sana abah, kayak itu. Illa ibnai Fatimah, kecuali dua orang anak Fatimah. Artinya nisbatnya pada Ali bin Abi Thalib, tapi kepada Siti Fatimah dan kepada Rasulullah SAW. Fa ana waliyuhuma, maka aku adalah wali keduanya, Hasan Husain. Wa asabatuhuma, dan aku, ujar Nabi, nisbat keduanya. Aku kuitan keduanya, bebulik ke aku nisbat mereka, Hasan dan Husain. Hadits yang ke-32. Nah, jadi 3 tadi 29, 30, 31 itu jawaban bagi mereka yang mengotak-atik urusan Ahlul Bait. Karena biar jangan heran, akhir zaman, majunya teknologi, majunya dunia maya, dunia internet, kacau. Macam-macam orang menjatuhkan habaib. Ada yang muncul ditatap batang barataan habaib Indonesia diragukan. Aduh, memang ada agenda lain di belakang itu. Ada kepentingan di balik isu yang diangkat. Apa? 2024. Supaya habaib ini kata-kata mencari simpatisan agar memilih satu orang tertentu jadi pemimpin negeri. Ada agenda hendak black campaign, bahasanya kampanye hitam, untuk menjatuhkan satu calon tertentu yang berdarah Arab. Intinya itu. Lalu habaib berataan dihantam karena banyak umat habaib ini, banyak nampatu. Amun jar habaib pilih A, milih A. Hantamnya penduduk habaibnya, dibuat isu keraguan di medsos. Habaib Indonesia diragukan berataan. Mereka bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Yahudi. Waduh. Tak urihing aja kita melihatnya itu. Diapain lagi? Manusia-manusia yang hatinya kada beres. Cinta pada Ahlul Bait ulum tidak membutuhkan dalil yang sahih. Hati yang sahih yang dibutuhkan. Hati yang sehat. Sudah ada tumpangan-tumpangan kepentingan nafsu dan sebagainya. Lalu penilaian itu kada profesional. Lalu beberapa pandir didukung dengan medsos dan yang lain. Makanya tertawaan aja kita melihat medsos. Aduh sah, seriuslah di dunia nyata, baik menurihnya daripada melihat kayak itu mau. Karena 2026 damai dah 2025. Ini tahun panas, mana cuaca panas juga nah. Global warming. Hadits yang ke-31, ke-32, akhraja Tabrani fil Awsat an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul lin-nas hina tazawwaja bint Ali radhiyallahu anhu, ala tuhanniuni, di atas nun ada tasydid. Ala tuhanniuni,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanqati'u yaumal qiyamati kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Hadis ke-32 dikeluarkan oleh Imam Tabrani di kitab beliau Al-Awsat melalui sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir mendengar sami'an bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab yaqulu linnas, berkata di hadapan banyak manusia. Sayyidina Umar berkata di hadapan sahabat lain yang banyak. Hina tazawwaja binta Ali radhiyallahu anhu, di saat Sayyidina Umar menikahi putri Sayyidina Ali. Sayyidina Umar menikahi dingsanak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ketika Sayyidina Umar menikahi putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar yaqulu linnas, berkata di hadapan sahabat lain, ala tuhanniuni, kenapa kalian tidak mengucapkan selamat kepadaku? Ucapkanlah selamat kepadaku, jar Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar menjadi menantu Sayyidina Ali, pernikahan yang setelah yang pertama, istri bukan yang pertama oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menikah lagi dengan putri Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Umar, ala tuhanniuni, kenapa kalian tidak mengucapkan selamat kepadaku? Ucapkanlah selamat, jar Sayyidina Umar. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, jar Sayyidina Umar, yang qati yaumal qiyamati kullu sabab wa nasab. Hari kiamat, ujar Nabi, setiap periparan dan nasab keturunan akan terputus. Setiap periparan atau hubungan pernikahan, kayak itu nah. Setiap hubungan pernikahan dan nasab keturunan akan terputus hari kiamat. Illa, kecuali sababi wa nasabi, kecuali hubungan pernikahan dengan aku, ujar Nabi, dan kecuali garis keturunanku, nasab keturunanku, ujar Nabi, kada putus hari kiamat. Maksud kada putus, bermanfaat bagi nang ternisbat hari kiamat. Pahamlah biar alur kisah Sayyidina Umar nih. Jadi gini, Sayyidina Umar itu menikahi salah satu anak Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Karena di zaman itu belum ada yang lain tuh, yang lebih layak. Dan itu sepupu aja zaman dahulu. Apa dorongan Sayyidina Umar menikahi putri dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali? Yang mendorong Sidin menikahi agar dapat periparan dengan Rasulullah SAW, agar dapat hubungan keluarga melalui pernikahan. Sayyidina Umar ini kan orang luar, bukan ahlul bait Nabi, bukan keluarga Nabi.
Tapi sahabat nang mulia, kedudukan tinggi. Sidin hendak supaya lebih yakin ada pertolongan hari kiamat, yaitu dengan menikahi anak dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Karena ujar Sayyidina Umar, Nabi pernah berucap, hari kiamat setiap hubungan pernikahan dan setiap hubungan nasab keturunan putus berataan kada bermanfaat. Pian anak raja, pian anak pembakar, pian anak bupati, pian habis nisbat itu kada bermanfaat hari kiamat, kada menolong. Kecuali nasab keturunanku, jar Nabi. Artinya nasab Nabi itu bermanfaat hari kiamat. Yang punya garis keturunan pada Nabi bermanfaat hari kiamat. Dan sababi semua nang sebab terjadi pernikahan dengan keluargaku itu pun kada terputus, ujar Nabi hari kiamat. Lalulah Sayyidina Umar mengambil putri Sayyidina Ali sebagai istri, harapannya menjadi sebab pertolongan di hari kiamat. Tapi jangan pian memahami berarti kami mengawini Syarifah lah. Salah. Karena zaman sekarang banyak yang sekufu. Syarifah harus dengan sayyid, karena itu sekufu. Tapi kalau nang sayyidnya boleh menikahi dengan orang biasa, karena mau bagaimanapun ketika lahir anak nisbatnya kepada nang abah. Oleh karena dalil ini juga mulai bahari para ulama, orang soleh, raja-raja yang muslim yang soleh, mulai bahari banyak mengambil menantu dari kalangan habaib. Bangga ulama bahari itu kalau bisi menantu Habib Sidin bisi anak binian dikawinkan lawan Habib. Bangga kenapa? Berarti Sidin mintuha Habib, ada hubungan sabab pernikahan, dan itu kawan diikuti hari kiamat. Ibarat hari persidangan tuh, contohnya ya Rasulullah ulun mintuha tutupian, kawan itu berujar. Kenapa? Memang Nabi seorang berucap semua hubungan pernikahan dan nasab itu putus kiamat, kecuali nasab keturunanku dan sabab orang yang terikat dengan pernikahan dengan keluarga. Raja-raja bahari, Raja Banjar bahari, kita di Kalsel deh. Kalau pian buka sejarah, banyak menantu-menantu Sidin itu para habaib. Termasuk Pangeran Habib Hussein bin Awad Bahasim, itu bahari Sidin. Abah Sidin Habib Awad Bahasim itu dari Yaman hijrah sampai ke Kalsel ini, ke kerajaan Banjar, diambil menantu oleh buhan Raja Banjar. Datuk kami Pangeran Sarip Ali kawin dengan kerajaan Banjar, diambil menantu. Ulama-ulama bahari banyak menantu buhan Sidin para habaib. Kenapa? Mengambil hubungan sabab yang bisa bermanfaat besar, bermanfaat gana di hari kiamat. Jadi mintuha Habib, jadi kai untuk Syarifah atau kai dari Habib. Anak biniannya kawin lawan Habib, dapat anak. Abah dari binian ini statusnya kai bagi anak Habib. Ada terus hubungannya. Di situ yang diambil ulama bahari, hubungan pernikahan dengan habaib. Tapi bukan bebuhan lakian biasa mengawini Syarifah ada, tapi bebuhan anak bebinian dari orang biasa dikawinkan dengan habaib, mengharap syafaat Nabi hari kiamat. Adapun pernikahan Sayyidina Umar, karena di zaman itu belum ada yang sekufu, masa dikawinkan daun ding sanak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang binian, maulah dikawinkan daun ding sanak. Yang ada saat itu yang tinggi statusnya kelas-kelas sahabat.
Sayyidina Umar, sehingga diterima jadi menantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pun semata Sayyidina Umar mengharap syafaat di balik hubungan pernikahan itu, bukan karena tujuan lain. Nah, saking hendak selamatnya seorang sahabat mencontohkan kita menjalin hubungan dengan ahlul bait Nabi. Wah, ini orang-orang yang iri dan dengki malah menjauhkan umat dari ahlul bait dengan ujaran-ujaran yang kadang-kadang kacau. Orang bahari berabut beparak supaya dapat nisbat perkawinan. Wah, ini banyak yang malah memusuhi, membenci, menatap batang, memadakan habaib seberataan. Kalau jujur, karena nisbatnya binian, karena alasan A, alasan B, alasan C, yang dimunculkan Hajar 2023 ini, yang mana ada agenda tunggangan politik di belakangnya 2024. Kira-kira paham nggak? Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup sedikit membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah kerabat keluarga dari jamaah majelis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.